Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singosari. Ayahnya bernama Wisnuwardana, yang merupakan Raja Singosari pada masa pemerintahan tahun 1248 sampai dengan 1268. Ibunya bernama Waninghyun yang bergelar Jayawardani. Berdasarkan prasasti Mula Malurung, sebelum Kertanegara menjadi raja, beliau telah diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri pada tahun 1254. Istri Kertanegara bernama Sri Bajradewi. Dari perkawinan mereka menghasilkan 4 orang putri. Di antaranya dinikahkan dengan Raden Wijaya, yaitu putra dari Lembu Tal, dan Ardra Raja, yaitu putra dari Jaya Katuang. Dalam bidang agama, Kertanegara memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu, dalam para raton, Kertanegara juga biasa disebut Tara Siwa Buddha. Ajaran Tantrayana berkembang dengan baik sejak masa pemerintahan Wisnuwardana sampai dengan masa kejayaannya pada masa Kertanegara. Dalam bidang ekonomi, perekonomian ditekankan pada pertanian dan juga perdagangan. Karena Singosari merupakan daerah yang subur yang bisa memanfaatkan Sungai Berantas dan juga Bengawan Solo sebagai sarana lalu lintas perdagangan dan juga pelayaran. Sebutan Prabu mulai dipakai oleh Kertanegara. Kertanegara adalah pencetus dari doktrin wawasan Nusantara, yaitu persatuan di Nusantara dan juga persahabatan antar negara tetangga, yang didasari oleh suatu falsafah kerukunan, yaitu manunggaling kawula lan Gusti. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Kertanegara menjalankan politik di dalam negeri dan juga politik luar negeri. Dengan kebijakan diantaranya, kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pergantian pejabat kerajaan yang bertujuan untuk menggalang pemerintahan yang kompak. Yang kedua, memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan politik yang stabil. Dan yang ketiga, memperkuat angkatan perang. Dalam politik luar negeri, kebijakan diantaranya yang pertama, melakukan ekspedisi Pamalayu, yaitu pada tahun 1275 sampai 1286 Masehi. Ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menguasai kerajaan di Melayu serta memperlemah posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Kebijakan yang kedua yaitu menggalang kerjasama dengan kerajaan lain. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu menguasai kerajaan Bali, Jawa Barat, Pahang, dan juga Tanjung Pura. Di antara raja-raja Singosari yang lain, Kertanegara lah yang pertama kali melepaskan pandangannya keluar Jawa. Prabu Kertanegara ingin mendobrak politik tradisional yang hanya berkisar pada Janggala Panjalu dan ingin memiliki kerajaan yang lebih luas dan lebih besar dari kedua wilayah tersebut, yang merupakan warisan dari Raja Erlangga. Namun, kebijakan-kebijakan baru tersebut mendapat tentangan dari para pembesar-pembesar istana kerajaan, yang mana para pembesar ini masih menganut politik lama. Sehingga untuk melancarkan kebijakannya, Raja Kertanegara tidak segan-segan untuk menyingkirkan para pembesar yang menghalanginya dan menggantikannya dengan pejabat lain yang mendukung kebijakannya. Perubahan ini menimbulkan kegelisahan di antara para pembesar istana dan juga rakyat. Akibat perubahan tersebut, akhirnya timbullah pemberontakan, yaitu yang pertama pemberontakan Kelana Bayangkara dan yang kedua pemberontakan Caya Raja, yang walaupun berhasil ditumpas namun menyebabkan kekisruhan di dalam negeri. Kertanegara juga memiliki
seorang menteri, yaitu bernama Empu Raganata. Beliau merupakan seorang yang cakap dan bijak dalam melaksanakan tugasnya, yang dikarenakan adanya perbedaan pandangan dengan Raja Kertanegara. Empu Raganata selalu memberikan saran dan juga pendapatnya kepada Kertanegara ketika Kertanegara sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahannya. Beliau juga berani berpendapat kepada sikap dan kepemimpinan Kertanegara. Nah, hal inilah yang tidak disukai oleh Raja Kertanegara, karena Raja Kertanegara merupakan seseorang yang sangat mengagungkan kekuatannya sendiri. Pada tahun 1275 atau tahun Saka 1197, Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu melalui Tuban yang diantar oleh Mahisa Anengah Panji Anggragani. Nasihat dari Empu Raganata tentang pengiriman pasukan ke Melayu ditolak oleh Raja Kertanegara. Raganata mengingatkan tentang kemungkinan balas dendam Raja Jayakatwang dari Kediri terhadap Singosari. Sebab dengan pengiriman pasukan tersebut, maka kerajaan Singosari akan kosong. Namun, Prabu Kertanegara berpendapat bahwa Raja Jayakatwang tidak akan memberontak, sebab Raja Jayakatwang memiliki hutang budi kepada Prabu Kertanegara. Jayakatwang merupakan pangalasan atau pegawai istana yang diangkat menjadi bupati di Gelang-Gelang. Hubungan antara Jayakatwang dengan Prabu Kertanegara merupakan sepupu, ipar, dan sekaligus besan. Apa yang dicita-citakan Prabu Kertanegara mengakibatkan kekuasaan kerajaan Singosari meluas. Ekspedisi ini berjalan dengan berhasil, di mana Singosari berhasil menundukkan kerajaan dari Melayu, yang mana rajanya bernama Tribuana Mauliwarmadewa dari kerajaan Dharmasraya, yang berpusat di Jambi dan menguasai Selat Malaka. Tahun 1286, Raja Kertanegara memberikan hadiah berupa arca Amogapaca kepada kerajaan Melayu. Tujuan dari pemberian arca ini adalah untuk memperkokoh persahabatan dan membendung pengaruh politik dari Kubilai Khan di wilayah Nusantara. Untuk tujuan yang sama pula, Raja Kertanegara mengirimkan putrinya yang bernama Dewi Tapasi untuk dikawinkan dengan Raja Campak. Raja Singawarman melarang tentara Tartar untuk berlayar ke Pulau Jawa pada akhir tahun 1292 untuk menghukum Raja Kertanegara yang mendarat di Pulau Campak. Atas hadiah ini, rakyat Melayu sangat senang, terutama sang raja, yaitu Srimat Tribuana Raja Mauliwarmadewa. Di dalam negeri, untuk mengantisipasi timbulnya kerusuhan selama pasukan tentara dikirim ke Melayu, Raja Kertanegara menikahkan putrinya dengan Ardra Raja, yang merupakan putra dari Jayakatwang, dan Raden Wijaya, yang merupakan seorang panglima perang yang dinikahkan dengan dua orang putrinya. Dengan demikian, dendam dari kerajaan Kediri yang ditundukkan oleh zaman Ken Arok akan dapat dihindari. Pada tahun 1284, Prabu Kertanegara berhasil menaklukkan Bali dan membawa rajanya sebagai tawanan menghadap ke Singosari. Selain daerah tersebut, Prabu Kertanegara juga berhasil menaklukkan daerah-daerah lainnya, di antaranya Gurun, Pahang, dan juga Bakulapura. Pada perempat abad akhir ke-13, Prabu Kertanegara terlibat persaingan dengan Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kekuasaan Singosari yang naik ini menjadi perhatian Kubilai Khan di Cina. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirimkan utusannya bernama Meng Qi
Utusan tersebut membawa surat yang isinya ditunjukkan kepada Prabu Kertanegara bahwa Prabu Kertanegara harus tunduk kepada Kekaisaran Tiongkok, serta harus mengirimkan upeti setiap tahunnya. Lantas, Prabu Kertanegara menolak permintaan itu dan melukai wajah Mengki. Penghinaan tersebut menyebabkan kemarahan Kubilai Khan. Pada tahun 1292, ia mengirimkan 20.000 pasukannya yang dipimpin oleh Ike Mese, Cao Xing, dan juga Shi Pi untuk menaklukkan Jawa. Pasukan berjumlah besar itu setelah berhenti di Pulau Belitung untuk beberapa bulan, langsung memasuki Pulau Jawa dengan melewati Sungai Berantas dan menuju ke Dahak. Ekspedisi Pamalayu yang gilang gumilang ternyata memiliki akibat yang sangat buruk, dengan timbulnya pemberontakan-pemberontakan yang diluncurkan oleh lawan politik dari Raja Kertanegara. Pada tahun 1280, terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para pembesar Singosari yang kedudukannya telah digeser, yang mana dipimpin oleh Mahisa Rangah. Setelah pemberontakan ini dapat dipadamkan, ternyata Prabu Kertanegara masih juga belum sadar akan adanya bahaya yang lebih besar yang akan terjadi di dalam negeri yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Singosari. Pemberontakan tersebut dilancarkan oleh besanya sendiri, yaitu Prabu Jayakatwang, yang merupakan keturunan dari kerajaan Kediri, yaitu Dandang Gendis, yang kekuasaannya direbut oleh Ken Arok, sang leluhur Singasari. Nagara Kretagama dan juga Kidung Harsawijaya mengatakan bahwa Jayakatwang merupakan raja terakhir dari kerajaan Kediri. Dikisahkan pada tahun 1222, Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak saat itu, kerajaan Kediri menjadi bawahan kerajaan Singosari, di mana pada saat itu bupati yang menjabat adalah Jayabasa yang merupakan putra dari Kertajaya. Tahun 1258, Kertajaya digantikan oleh putranya yang bernama Sastrajaya. Dan pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayakatwang. Sastrajaya menikah dengan saudara perempuan Wisnuwardana. Dari prasasti Kudadu diketahui bahwa Jayakatwang memiliki seorang putra yang bernama Ardaraja, yang merupakan menantu dari Prabu Kertanegara. Meskipun demikian, Prabu Kertanegara tidak juga menyadari kenyataan tersebut. Beliau malah menghina utusan dari Kaisar Kubilai Khan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1289. Jayakatwang mengirimkan pasukan kecil yang dipimpin oleh Jaran Guyang untuk menyerbu Singosari dari bagian utara. Lalu, bala tentara ini yang dipimpin oleh Jaran Guyang telah sampai di desa Mameling. Banyak penduduk yang ketakutan dan mengungsi ke Singosari. Utusan dari desa Mameling ini telah sampai di istana dan melaporkan kepada Prabu Kertanegara atas adanya pemberontakan tersebut. Namun Prabu Kertanegara tetap saja tidak percaya. Barulah setelah penduduk desa mengalir dari desa Mameling menuju ke Singosari, barulah Prabu Kertanegara mengambil sebuah tindakan. Melihat kejadian seperti itu, lalu Prabu Kertanegara mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh menantunya, yaitu Raden Wijaya. Karena khawatir akan Raden Wijaya yang masih muda, akhirnya Prabu Kertanegara mengirimkan Patih ke Boanengah untuk menyusul. Pasukan Jaran Goyang berhasil dilumpuhkan. Namun, pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan, supaya
Pertahanan dari kota Singosari kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singosari dari bagian selatan yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang. Peninggal Kebo Anengah, pasukan utama dari Jayakatwang muncul menyerang Singosari dari arah selatan. Sementara itu, Prabu Kertanegara di dalam istana didampingi oleh Panji Anggragani. Beliau terperangah mendengar sorak-sorai dari para tentara Daha yang berhasil memasuki halaman istana. Lalu, Empu Raganata dan juga Mahamentri Anggabaya Wirakerti memberikan nasihat yang berbunyi, adalah haram bagi seorang raja mati terbunuh oleh tentara lawan dalam keputrian. Lawanlah musuh yang menyerang. Demikianlah Prabu Kertanegara kali ini mengindahkan nasihat dari Empu Raganata. Akhirnya, Prabu Kertanegara, Empu Raganata, Panji Anggragani, dan juga Wirakerti gugur dalam perlawanan kokoh melawan musuh yang tiba-tiba menyerang. Pasukan ibu kota sedikit, lantaran sebagian besar pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya untuk menumpas gerakan pemberontakan yang ternyata itu adalah hanya pasukan pancingan. Namun demikian, pasukan pemberontak yang datang dari bagian selatan menuju ke ibu kota berhasil menewaskan Raja Kertanegara. Patih Kebo Anengah mendengar bahwa ibu kota telah runtuh dan segera berbalik arah, tidak jadi menusul Raden Wijaya. Ketika sampai di istana, akhirnya beliau juga tewas di tangan para pemberontak. Dalam prasasti Kudadu, ada raja yang merupakan anak dari Jayakatwang yang tinggal di Singosari ikut dengan pasukan Raden Wijaya. Tentu saja dia mengalami posisi yang sulit karena harus melawan pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, akhirnya Ardaraja meninggalkan Raden Wijaya dan bergabung ke pasukan Gelang-Gelang. Demikianlah riwayat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari dan juga runtuhnya Kerajaan Singosari.